Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Weekly Stock Analysis untuk saham-saham terbaik minggu ini. Pilihan Bapak dan Ibu ada 5 saham hasil voting yang dipilih minggu ini dari alert yang muncul dari Big Data Analysis Bot sejak dari hari Senin tanggal 9 Desember sampai hari Kamis tanggal 12 Desember, yaitu ada 5 ya. Dan kelima saham ini akan kita bahas dengan data terbaru di hari Jumat, penutupan hari Jumat tanggal 13 Desember 2024. Ya, baik, kita mulai saja. Ini dia Bapak Ibu, weekly review-nya sejak tanggal 9, kemarin ada banyak alert, baru tanggal 10 ada juga, 11, 12, 13 mulai berkurang. Nah, ini kita beberapa saham didorong oleh sentimen ya, mungkin ada Aro ya, dia ada PUPS-nya Adi, lalu asingnya juga kemarin sempat masuk dan kita lihat balik lagi dijual. Untuk hari Jumat kita akan menggunakan data ini tanggal 13 Desember 2024, yaitu ada saham ISAT. Dan untuk alert yang muncul tanggal 13 Desember itu sudah dibuat after market close-nya ya. Jadi saham-saham yang tadi kita vote, di masa saham itu akan kita bahas dengan penutupan data terakhir hari Jumat tanggal 13 Desember. Oke, ini dia Bapak Ibu ya, disclaimer on. Bapak Ibu, sekali lagi catatnya, disclaimer on, trade at your own risk, risiko ditanggung masing-masingnya. Bapak Ibu, kita akan sharing bagaimana bagaimana kita membahas saham yang terpilih ini menggunakan bot chart dan konsep wake off ya. Oke, untuk tanggal 13 Desember 2024, hari Jumat kemarin, kita sudah membuat after market close-nya. Memang cuma ada satu saham, yaitu ISAT. Kita bahas detail di ISAT. Tapi kita menarik juga di pembahasan weekly-nya, composite-nya Bapak Ibu. Kita menunggu pullback kalau di sini ya. Untuk informasi workshop, insya Allah tanggal 18 Januari kita sudah full. Untuk tanggal 1 Februari kita masih ada Bapak Ibu. Silahkan yang berminat untuk ikut workshop trading as a business, level basic dan intermediate. Silahkan nanti kalau Bapak Ibu ada rezeki dan berminat untuk mengikuti level advance, yaitu volume price analysis dan wake off method, bisa dilanjutkan ke level berikutnya ya, level advance. Nanti akan ditawarkan kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti trading as a business. Nanti malam ya, tanggal 15 Desember kita nanti malam jam 7 waktu Indonesia Barat akan adakan alumni gathering bagi peserta workshop trading as a business dari batch pertama. Saya udah lihat ini teman-teman saya SBM ITB ada berapa orang yang mendaftar sampai yang terakhir 15 Desember 2024 nanti jam 7 malam kita mulai. Ya, kita akan bahas 4 topik lah ya, 4 topik sama beberapa saham, kita akan review chart. Mudah-mudahan waktunya cukup. Undangan sudah dikirim via email. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak ada kendala nanti. Saya takutnya internet bermasalah apa segala macam. Mudah-mudahan tidak masalah. Kita buat versi online sampai bertemu nanti malam. Oke, ini dia hasil votingnya Bapak Ibu dari Aces, Adaro, Antam, MTEK, Inco, SCMA, SMGR, SSI ya. Jadi kalau kita lihat ya, dari 10 saham yang kita pilih dari sekian banyak alert kemarin, yang paling tinggi adalah tercatat ada 134 vote. Jadi ada 143 vote ya. Jadi yang paling besar adalah Adaro 21%. Lalu ada SMA 14%. Lalu SMGR, Antam dan Unilever. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah memberikan vote-nya walaupun tidak terpilih. Ada Aces, MTEK ini bergerak bersama dengan SMA, luar biasa. Lalu Inco belinya buy on weakness. SSI sudah naik, Saratoga sudah naik karena ada juga sentimen terhadap PUPS Adi ya. Jadi ini dia Bapak Ibu, Adaro 30 vote, SMA ada 20 vote, SMGR ada 17 vote, Antam ada 16 vote, UNFR ada 16 vote. Jadi Antam sama UNFR ini sama jumlahnya, tapi karena hurufnya Antam lebih dulu, maka saya buat dia urutan keempat. Oke. Nah,
Apa bedanya aftermarket close dengan weekly? Kalau weekly kita tentu membahas saham-saham yang alert sampai hari Kamis dan kita update dengan penutupan weekendnya. Selain itu kita akan fokus ke analisa wake off-nya ya. Kita fokus ke melihat strukturnya sudah sampai mana, terutama kita pakai weekly. Kenapa? Dari pengalaman saya, memang wake off ini, struktur wake off di saham-saham Indonesia banyak terdeteksi dan rapinya itu di weekly. Kalau daily kadang-kadang dia sangat volatile dan tidak terbaca dengan baik ya. Kadang-kadang ada juga. Nah, kalau weekly dia terbentuk dan kita bisa deteksi di weekly mainnya jauh. Kita bisa beggar, bisa 4 beggar, 6 beggar, bahkan 10 beggar bisa dapat kalau pakai wake off weekly. Nah, bagaimana wake off? Kita akan belajar dulu teorinya sedikit. Nanti saya ada tambahan materi ini. Saya sharing ilmu juga. Jadi Bapak Ibu sabar, nanti ada sharing ilmu tentang hukum kedua wake off atau ketiga ya. Hukum kedua kalau nggak salah. Jadi hubungan antara volume price analysis dan volume dan price. Oke, kita lihat. Ini adalah struktur wake off Bapak Ibu. Jadi wake off itu di dalam strukturnya itu ada fase marking up ya, fase marking down, akumulasi dan distribusi. Nah, saya akan fokus ke akumulasi saja karena waktunya terbatas dan juga nanti akan ada penjelasan lawannya di distribusi. Jadi wake off itu kita mulai konsen ketika dan ada 4 dari 4 tersebut kita fokus ke 2 saja, akumulasi dan distribusi. Jadi di akumulasi itu dia dimulai dengan namanya preliminary supply, baru ada selling climax, auto reaction, secondary test itu disebut dengan fase A. Ini disebut dengan change of character, lalu kita punya fase B yang disebut dengan cause. Apa yang terjadi di fase B itu adalah cause ya Bapak Ibu, itu adalah penyebab apa yang terjadi. Cause ini menjelaskan penyebab terjadi markup-nya. Jadi apa yang terjadi di sini perlu kita lihat detail. Semakin panjang terjadi di B ini biasanya makin bagus, karena di sini adalah cause-nya. Tanpa ada cause B biasanya dia tidak cukup kuat untuk naik. Lalu kita ada spring. Di sini adalah last point of supply, backup ya. Di sini ada creek biasanya. Baru dia masuk ke fase E ya. Ini fase D, biasanya kita sebut dengan the best time for buying. Berikutnya ini adalah distribusi, sama saja. Dia dimulai dengan preliminary of support ya. Preliminary of supply ini PSY, preliminary supply ini preliminary of support. Preliminary supply ada buying climax, auto rally, secondary test itu kita sebut dengan fase A atau change of character. Nah, ini adalah fase B menjadi cause penyebabnya dia markdown. Lalu kita ada uptrust after distribusi, dia akan test, baru last point of supply, baru sign of weakness. Di sini dia menjadi the best time for selling, secondary test, second chance to sell, baru dia masuk ke fase A. Nah, kita akan fokus ke fase-fase ini. Kalau saham kita berada di fase ini, kita akan lihat detail. Tapi kalau dari fase E, kita tidak perlu lihat. Baik fase E distribusi atau fase E akumulasi. Kenapa? Karena tinggal let profit run atau sini kalau di fase E kita sudah exit. Kalau masih punya di fase E, berarti nyangkut gitu. Nah, inilah pentingnya kita kalau mau masuk kita harus baca detail-detail ini. Kalau Bapak Ibu berminat dengan wake off ya. Oke, jadi detailnya kalau kita rangkum, wake off itu dia terdiri dari fase akumulasi, markup, distribusi, dan markdown. Dari semua itu ada beberapa event yang kita perhatikan. Pertama adalah kalau kita membeli di the best time. Kenapa? Ada fungsi waktu, time is money. Jadi kalau kita bisa masuk langsung naik. Jadi kalau kita masuk terus kita nyangkut selama 2 tahun, itu tidak baik dalam bisnis. Nah, kita belinya begitu kita beli itu adalah the best time for buying. Secara teori dia adalah fase posisi di mana peralihan antara akumulasi dengan marking up. Kita sebut dengan the best time for buying. Kalau kita beruntung ada identifikasi di fase C disebut dengan spring. Lalu kalau kita beruntung, maka setelah the best time for buying, kita akan mendapatkan kesempatan second chance to buy. Kalau tidak, dia bisa terbang langsung naik tinggi, baru pullbacknya nanti di atas. Nah, ini kita bisa, kalau menurut saya the best time for buying adalah di sini, baru kalau kita beruntung, kita akan mendapatkan second chance to buy.
Begitu juga dengan fase berikutnya, yaitu setelah terjadi distribusi, ketika dia break di sini adalah posisi the best time for selling. Tidak ada waktu yang terbaik untuk jual di sini. Kalau posisi the best price mungkin di uptrustnya ya, tapi kalau the best time adalah di sini. Ketika dia crossing, kalau kita beruntung kita akan mendapatkan second chance to sell atau bahkan third chance to sell. Setelah itu adalah markdown. Nah, inilah yang perlu kita lihat lebih detail nanti di dalam weekly stock analysis. Kita akan melihat di manakah posisi dari saham kita. Clue-nya umumnya saya melihat kalau dia respect terhadap wyckoff, kita harus lihat di chart weekly. Nah, untuk melihat chart weekly, maka yang terbaik adalah penutupan di hari Jumat. Oke, itu saja ya Bapak Ibu. Oh ya, ada tambahan ilmu tadi. Saya bilang mau sharing ilmu bahwa ini materi salah satu yang saya diajarkan di level advance volume price analysis. Juga nanti akan di-sharing nanti malam di alumni gathering ya. Jadi kita akan bahas dengan hukum kedua wyckoff, hubungan effort and result, tapi kita mau lihat the next roll ya. Jadi kalau terjadi hubungan antara volume dan price, setelah itu kelanjutannya juga dia harus tetap harmoni. Nah, jadi kalau kita lihat hubungan antara price dan volume, dia akan kita sebut sebagai harmoni ya, adalah ketika price dan volume pergerakannya sinergi, harmoni. Kita lihat di sini price-nya, spread-nya kecil, volumenya juga kecil. Begitu price-nya, spread-nya membesar, volumenya juga besar, trend-nya juga up. Nah, ini hati-hati. Kalau trend-nya down, dia akan disebut disharmoni ya, divergent. Nah, kalau seperti ini bentuknya, maka kita sebut dengan harmoni ya. Dia bukan anomali karena price-nya naik, volumenya naik, dan kenaikan volume saat harga bullish itu adalah convergent. Nah, on the next roll, setelah itu, ketika dia pullback, volumenya harus turun. Ya, ketika dia pullback, spread-nya kecil, baru volume juga mengecil. Kalau volumenya membesar, berarti dia anomali. Oke, itu kita sebut dengan the next roll-nya harmoni. Ya, jadi dia saat saham naik, pullback-nya menjadi perhatian price dan volume. Dia bilang kalau harga saham yang naik atau price-nya membesar itu berbarengan dengan meningkatnya volume. Nah, itu disebut dengan harmoni. Begitu juga sebaliknya, saat harga sahamnya turun dengan spread yang kecil, maka volumenya juga decrease. Itu disebut dengan harmoni ya. Nah, bagaimana kalau dengan dia anomali atau divergent? Kita lihat sahamnya naik, spread-nya membesar, volumenya turun. Nah, ini kita sebut dengan divergent atau anomali. Begitu juga saat sahamnya turun, volumenya meningkat. Ini kita sebut dengan divergent ya. Ini agak berbahaya. Jadi, yang begini-begini kita sebut dengan divergent karena kenaikannya tidak diikutin oleh volume price yang price-nya turun, volumenya malah meningkat. Oke, dia mengatakan harga saham yang naik ya ditemani oleh volume yang menurun. Itu disebut divergent atau anomali. Atau saham yang harga price yang turun itu ditemani dengan peningkatan volume. Ini disebut dengan anomali. Jadi kalau kita ketemu suatu event yang tersendiri dengan pola-pola begini, maka dia disebut dengan anomali atau divergent. Oke, itu saya rasa mudah-mudahan Bapak Ibu bertambah wawasannya. Nanti kalau berminat silahkan baca buku tentang volume price analysis atau wyckoff analysis, atau nanti kalau memang berminat dengan volume price analysis bisa mengikuti workshopnya, karena tidak cukup kalau dijelaskan secara online, kita akan bertemu one day ya di kelas untuk volume price analysis. Oke, itu saja. Kita akan pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa ya. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke Telegram botnya. Saya menggunakan Telegram desktop. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, ada di deskripsi video. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali masuk ke Telegram bot ini, silahkan ketik help ya. Tadi saya lihat banyak subscriber baru atau yang request trial ke Telegram bot ini masuknya sekali barengan. Mungkin habis ada analisa pagi-pagi dari entah channel YouTube siapa, baru dia masuk. Sekitar 20 orang sekali masuk gitu. Itu berburu trial.
Gak apa-apa, silakan. Jadi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini atau yang tadi masuk, jangan lupa ya, ini ketik ada time frame-nya cuma ada daily, weekly dan monthly. Lalu ini adalah perintah-perintah bot chatnya, silakan diketik. Nanti kita akan lakukan perintah-perintah ini. Lalu weekly-nya juga ada, untuk monthly juga ada. Screening saham dalam perintah robot ini ada. Jangan sampai salah ya Bapak Ibu, screening saham lain malah di request di chat ini tidak akan keluar. Untuk rotasi saham kita ada sektor 1 sampai 10. Dan jangan lupa bagi yang baru juga ya, baru menggunakan Telegram bot ini, Bapak Ibu bisa tonton tutorialnya, sudah ada banyak di sini ya. Pada prinsipnya saya trader menggunakan bermazhab volume price analysis dan struktur yang saya gunakan marketnya adalah struktur Wyckoff. Oke, mari kita mulai pembahasan saham dari hasil voting. Saham pertama adalah Adaro ya. Tapi sebelum itu, saya lagi-lagi kita cek dulu weekly-nya. Composite-nya. Kita lihat VPA composite. Jadi composite kemarin minus 0,90-an, 92 kalau nggak salah. Jadi ini adalah weekly-nya, composite-nya Bapak Ibu, dia berjalan pattern high. Jadi high low ya. Jadi sini adalah high ya, high low, ini adalah low high, lower low. Patternnya sudah terbentuk, berarti dia downtrend karena sudah terbentuk ini. Ini adalah low high, ini lower low. Jadi sampai akhir Desember ini, akhir November ini masih terbentuk lower low. Lalu di bulan Desember mulai angkat. Jadi warning, dia tidak membentuk new low sampai saat ini belum. Baru dia membentuk menjadi low, ini menjadi high. Terus dia sekarang yang kita harapkan adalah pullback. Pullback tapi jangan sampai close di bawah 7041. Kenapa? Kita berharap dia buy on weakness di sini, baru dia naik ke atas supaya kita punya high terhadap low dan dia membentuk higher high. Itu dulu. Begitu pattern ini terbentuk, baru kita bisa agresif. Sementara ini masih warning antara pertarungan apakah dia close ke bawah atau malah pullback. Untuk itu kita perlu lihat demand zone-nya. Untuk hari Jumat bagaimana volumenya? Low. Price down close-nya low atau bearish candle, lihat volumenya. Ini adalah mazhab volume price analysis ya, kita simple saja, lihat price, lihat volume. Berarti price-nya dengan bearish ini dengan volume yang kecil ini tidak perlu diragukan, tidak terlalu perlu diragukan karena kita malah menunggu pullback-nya di mana gitu. Malah buy on weakness maksud saya pada saat seperti ini. Tapi kecuali kalau selling volumenya besar, itu berbahaya. Nah, untuk itu kita pakai VBP composite. Detailnya Bapak Ibu bisa tonton weekly stock analysis ya. After market close. Nah, ini kita lihat demand-nya di mana. Nah, jadi udah bisa Bapak Ibu buy on weakness. Mudah-mudahan minggu depan itu sampai bawah inilah. Jangan sampai close di bawah, mungkin dia pullback, Bapak Ibu bisa Fibonacci retracement berapa terserah, tapi kalau kita lihat demand zone-nya mulai di sini. Mudah-mudahan dia sampai bawah sini turun, jadi sini posisi buy, baru dia naik ke atas supaya pattern-nya terbentuk. Tapi kalau dia close di bawah, kita harus pikir ulang nih, karena di sini ada gap. Oke, silakan tonton weekly stock analysis. Sekarang kita masuk dengan pembahasan saham pertama adalah Adaro. Kita cek dulu langkah pertama yang dilakukan Bapak Ibu ya, bisa sambil ketik juga, lalu dengarkan perintah apa yang saya jelaskan. Harusnya logik, tidak ada yang mistis, maksud saya tidak ada yang aneh-aneh, karena volume price analysis ini adalah pembahasan yang logik. Kita lihat price, lihat volume. Pertama kita cek alertnya. Alert Adaro. Adaro adalah pilihan pertama. Oke, Adaro ini Bapak Ibu berdasarkan big data analysis atau machine learning, dia keluar alert buy itu 6, 7, mulai tanggal bulan 9 ya, karena bulan 8 tidak ada, mulai bulan 9 itu mulai ada alert 1, 2, 3, baru dia stock split. Bukan stock split. Dividen, ada dividend trap, lalu dia akan ada alert lagi bulan 12. Oke, apa spesialnya dividend trap sekarang ini? Sangat besar. Dan dibarengi dengan PUPS ya. Jadi nilai dividennya itu besar karena digunakan untuk nebus PUPS ADI, Adaro andalan. Adaro berganti nama menjadi Alantri. Dalam sejarahnya sudah saya cek, Adaro ini kalau setelah dividend trap dia akan tutup closing gapnya. Cuman ini kan kebesaran, tapi asumsi itu masih berjalan.
Oke, kita cek dengan speedometernya di daily, speedo composite. Kalau kemarin tampak panik karena memang dividend trap ya. Speedo composite salah, maaf, speedo Adaro. Jadi dia speedo Adaro. Setelah kita cek alertnya, Bapak Ibu kita cek speedometernya. Dari speedometer untuk penutupan hari Jumat, Adaro sudah berada di zona fear. Sebelumnya waktu dividend trap dia langsung masuk ke ekstrim. Tapi itu karena dividend trap kita bisa jelaskan. Sekarang ada demand-nya sudah masuk dan sudah bergerak di fear. Artinya setelah dividend trap walaupun dia panic selling, dia sudah ada demand yang masuk untuk buy. Berada di fear artinya demand-nya supply-nya lebih besar daripada demand. Itu saja sih yang perlu kita lihat. Kalau kita penjelasan lebih jauh nanti jadi rumit. Pokoknya berada di fear, kita potret, kita cek bahwa ternyata pada saat ini supply-nya masih lebih besar daripada demand. Maka dia berada di zona fear. Kita lihat weekly-nya, W Speedo Adaro. Jadi kalau untuk speedometer, untuk ngecek weekly-nya paling pas memang kalau hari Jumat. Weekly-nya juga demand-nya sudah masuk. Atau sekarang kalau kita pakai gampangnya adalah supply-nya lebih besar daripada demand, maka dia berada di zona fear karena supply-nya memang lebih besar. Kita lihat dengan star Adaro, rotasi saham Adaro untuk daily. Oke, baru bisa lihat di sini Adaro ini dia panik sebelum-sebelumnya ya relatif terhadap composite. Kemudian dia sudah ada pembelokan. Sementara ini power price-nya masuk ini Bapak Ibu kuat. Dia menguat relatif terhadap composite, tapi dia belum crossing garis ini. Kalau saya ambil batasan, walaupun dia sudah menguat, kalau dia belum bergerak ke crossing ini, maksudnya momentumnya belum cukup atau power price-nya belum cukup. Ketika dia crossing garis ini, rotasi sahamnya relatif terhadap composite, maka kita sebut dengan habis panik terbit lahop. Tapi saya ini belum, arahnya sudah. Lebih aman kalau dia masuk ke dalam baru kita bisa katakan the best time for buying. Kalau mau masuk biasanya entry-nya saya tidak boleh banyak-banyak. Tapi kebetulan Adaro ini saya belinya dulu di tahun 2016. 2016 masih di harga 600 900 gitu saya beli. Tapi sekarang masih hold walaupun sudah profit taking, sudah juga dividennya belikan ke AAD ya. Sektor energi menguat dalam 1, 2, 3, 4 hari belakangan dia cukup menguat. Sektor energi relatif terhadap komposit. Kompositnya 2 hari melemah ya. Oke, kita lihat dengan weekly-nya, W Star Adaro. Kalau weekly-nya juga pas kalau dilihat di hari Jumat. Sementara untuk weekly-nya dia masih terlihat terus melemah. Tapi ya, apa yang menariknya untuk weekly di hari Jumat ini dia melihat jarak antar bintangnya mulai memendek. Sebelumnya dia panik, panjang, mulai memendek nih. Artinya secara relatif kepanikannya berkurang, terjadi deselerasi. Kepanikan ya. Panik dia, fear, deselerasi fear. Jadi fear-nya ini mulai berkurang, ini ciri-ciri dia nanti kemudian jatuh ke zona panik. Nanti kalau dia crossing di sini maka posisinya the best untuk kita entry adalah dalam segitiga ini. Dia sekarang masih berada di fear untuk weekly ya. Oke, kita lihat dulu volume price-nya. VPA monthly Adaro. Apakah kita bisa lihat struktur besarnya di chart monthly kalau Adaro? Ya. Adaro ya, jadi dulu tuh saya beli tahun 2016 sekitar 600-an, lalu dia naik ke 500. Nah, di sini saya juga beli pas 900 ya. Jadi pegangnya sudah lama. Pas saya sekolah di SBM ITB juga ada teman yang ngambil tesis Adaro, banyak diskusi. Nah, saya sudah pegang banyak. Di sini saya sudah beli sebagian pas dia di sini kayaknya saya ada masuk ya, di mana? Di sini ada masuk. Dia turun ke bawah, baru naik ke atas, di sini saya jual. Sebagian, tapi masih ada, dia turun. Jadi, memang sebagian waktu itu saya mau buyback-nya juga mulai 2100 sampai 2000 tuh saya buyback itu. Ya, buyback karena saya jual di sini, saya buyback di 2100, sebagian dapat tapi sedikit saja buyback. Nah, kalau kita lihat memang ranging-nya besar ya. Double top ini sudah ya, double top dia di sini. Jadi kalau nanti kita lihat di daily, gap-nya ini biasanya tertutup. Nanti kita lihat daily juga,
dia gapnya tertutup. Kalau sudah tertutup, nah baru terserahlah kemana. Oke, saya kalaupun yang buyback ini saya akan jual dengan tujuan nutup gap. Karena dalam storage-nya Adaro ini juga termasuk yang nutup gap. Kita lihat dengan VPA weekly Adaro ya. Jadi kita tahu dia ada double bottom juga ada double top. Nah, kan nggak kelihatan di sini ya. Di bawah sini adalah 2000. Saya mau beli di 2000 nih. Saya mau ngejar ini tapi nggak dapat. Oke, ini ada gap, dia tutup. Ini ada gap, dia tutup. Baru mana lagi ada gap? Ada gap, dia tutup. Ada gap. Jadi kalau ada gap, nanti kita lihat juga ya kalau ada gap. Ini ada uptrust, baru divalidasi dia turun. Ini pullback naik, ada sinyal. Stopping volume ada sinyal juga. Nanti dia harus ada merah. Dia membentuk pattern. Kalau udah terbentuk pattern di sini maka lebih gampang lah untuk naik. Sekarang ini kan belum Bapak Ibu. Yang penting dia tidak close di bawah 2070. Saya sih kemarin berharapnya dia sampai 2000 untuk saya buy on weakness. Tapi yang di bawah bottomnya ini 2070, 2050 order saya belum dapat. Jadi kemarin cuma dapat sedikit saja dimulai 2100. Harapan saya kemarin tuh paniknya jatuh sampai 2000-an, tapi bandar berkata lain, dia naik ke atas, apakah nanti dia turun? Bicara lagi lainnya, Bapak Ibu, saya masih ada order di bawah ini nutupin sampai 2000. Dan itu saya biarin. Doa saya supaya turun, mungkin nanti kalau sudah low, high, nah high low mudah-mudahan dia tidak sampai bawah ya. Oke. Supaya dia nutup gap. Nah, untuk nutup gap kita lihat dengan VPA Adaro. Kita lihat juga apakah kelihatan ada gap yang sudah tutup. Jadi sekilasnya kalau ada gap, Adaro ini nutup. Ini ada gap, dia tutup. Mana lagi ada gap? Ada gap, ada gap, ada gap. Oh, belum tutup di sini. Ini ada dua ya. Umumnya kalau ada gap ditutup ya. Ini dia mau nutup tapi langsung terjun. Gak apa-apa. Jadi target saya sih memang Adaro itu sampai inilah. Berapa nih? Ya, sampai di sini udah mulai jual saya. Sekaligus dia nutup yang gap di sini. Ada dua gap yang harus tutup. Saat ini sedang berjalan petanya di daily. Ya, ini ada sinyal buy. Ini order saya di 2000 masih ada. Tapi dia tidak dikasih turun 2000, cuma dapat 2100 saja. Ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high low, ini ada higher high, ini high low. Nah, kalau dia naik lagi ke atas, maka dia benar high high. Jadi perjalanan selama ini untuk daily berjalan baik. Saat dia turun, apa namanya, sahamnya merah, pullback, dia volumenya hilang. Saat dia merah, volumenya hilang. Tadi kalau dia merah, volumenya meningkat, saya kabur. Ini yang dijelaskan tadi pakai teori itu ya, yang tadi sharing ilmu itu, hubungan hukum kedua Wyckoff, price dan volume relation. Jadi kalau dia bergerak seperti ini masih buy on ya. Jadi kita kalau dia naik ke atas kita tunggu pullback untuk masuk, naik lagi sampai gapnya tutup. Mudah-mudahan tutup. Tapi kan tidak ada jaminan kalau saya mengatakan tutup. Dia nutup sekarang bisa saja dia tutupnya nanti 3 tahun lagi. Saya nggak tahu ya. Jadi kita nggak tahu. Biasanya tutup. Jadi kalau masih trend up-nya terbentuk pattern begini masih aman. Selama pola volume price-nya valid. Saat dia naik, volumenya meningkat. Saat dia turun, volumenya turun. Saat dia meningkat, volumenya meningkat. Saat dia merah, bearish, volumenya turun. Begitu ya. Oke, jadi itu insight untuk Adaro. Kita lihat dengan VBP Weekly Adaro. Ya, strukturnya dia tadi double top. Kita lihat di VBP Weekly-nya. Zona supply and demand-nya. Di sini ada supply. Ini yang masuk menekan ke bawah ya. Ini ada supply weekly-nya. Ini yang nekan supply-nya masuk ke sini. Baru di atas ada supply, kita tarik garis inilah. Jadi target jual itu sekitar 3.600. Pokoknya inilah supply nih. Kena di sini kita exit ya Bapak Ibu. Kena di sini kita exit. Kalau ada gap dia bergerak ke atas, udah kita sell on strength aja ke atas. Begitu plan-nya. Selama tidak close di bawah 1.500-an lah. Karena kita harus ngetes dulu low-nya, pullback, baru kita bisa tahu dia bagaimana. Di bawah 2000 lah saya akan exit. Maksud saya kalau di bawah 2000 dia akan bisa turun lebih dalam. Sekarang kita akan cek dengan VBP Adaro. Kalau kita mau lihat supply and demand dalam daily-nya.
Nah, jadi yang target jual itu memang zona ini. Sepanjang ini kan supply nih semua nih. Jadi dia naik ke atas, ada supply di sini, dia tekan ke bawah, nanti naik ke atas, mungkin tertahan di sini, ini kan supply. Dia tes supply itu, ya dia naik ke atas, kena supply ini, supply, dia turun lagi, mengejar ke atas, ini ada supply juga, dia turun lagi, dia kena, di sini exit. Jadi sepanjang gap ini bisa ditutup, mungkin dia akan turun dulu, ya mungkin 6 bulan lagi baru dia nutup, baru turun lagi. Jadi harus sabar. Lalu kita lihat dengan foreign flow, PIF Adaro. PIF Adaro. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Adaro Bapak Ibu. Jadi Adaro ini sebelum dividen, begitu ada pengumuman dividen memang asingnya keluar. Karena asing ini lebih, kalau lagi sudah naik begini, mereka lebih senang merealisasi profit. Sebab kalau Adaro, kalau mereka dapat dividen dari Adaro, maka pajaknya juga tidak kecil, nggak kayak kita retail-retail yang zero ya, nol ya. Kalau asing kan kena pajaknya cuman sesuai aturan, tidak ada kompensasi. Nah, ini ada gap. Kalau kita lihat hari ini asingnya net sell sebesar 64,09 miliar, dalam 5 hari tercatat net buy 175,67 miliar. Dalam 20 hari ada minus 750,5 miliar asingnya net sell, dalam 60 hari ada 1,42 triliun asingnya net sell, dalam sehari ada 1,247 triliun asingnya net sell. Jadi memang asingnya keluarnya besar sekali ya sejak awal November karena ada mau dividen tersebut. Oke, sekarang itu saja, kita pindah ke saham lainnya ya. Strukturnya juga sudah, asingnya juga sudah, yang lainnya Bapak Ibu bisa cek sendiri. Kita lihat dengan SCMA. Alert SCMA. SCMA ini kan sahamnya diborong oleh MTEK. MTEK-nya naik, SCMA juga naik. Karena memang dia turunnya sudah lama ini. Struktur wake off-nya dia bermain di weekly. Jadi akumulasinya panjang sekali. Yang kita lihat bulan 6, bulan 10, 11, 12. Jadi bulan 10 ini adalah freshnya. Alertnya sudah banyak. Sejak bulan 10 harusnya sudah mulai akumulasi. Bulan Desember aja masuknya ada 4. Kita cek dengan Speedo SCMA. Dia berada di zona grid, belum ekstrim. Artinya demand-nya lebih besar pada supply saat ini. Kita lihat dengan Speedo SCMA. Kita lihat weekly-nya. Speedometernya sudah ekstrim ya. Jadi kalau dia turun koreksi di weekly untuk memberikan second chance to buy, kita nggak perlu kaget karena memang sudah ekstrim weekly-nya. Lalu kita cek dengan Star SCMA. Rotasi saham SCMA, wow, untuk daily dia bergerak sejak 1, 2, 3, 4 atau 5 hari yang lalu atau minggu Senin lalu mungkin dia sudah bergerak menguat. Dia berhasil crossing masuk ke zona grid daily relatif terhadap komposit, maka dia bergerak terus keluar ke atas. Ini power price-nya masih menguat, momentumnya juga menguat. Sementara IDX cyclic-nya mulai berbalik arah ya di zona panik. Mungkin kalau dia terus menguat, dia akan masuk ke zona hope. Kita lihat dengan weekly Star SCMA. Ini untuk weekly-nya SMA. Weekly-nya juga nggak main-main Bapak Ibu. Dia sama-sama berada di zona grid dan bahkan minggu ini kuat sekali akselerasinya. Ini pertanda bahwa SCMA mainnya memang di weekly. Ya, jadi sabar saya. Kayak MTEK juga mainnya di weekly ya. Jadi harus sabar ini. Kita cek dengan VPA monthly SCMA. Nah, jadi SMA ini siklus wake off-nya, ini adalah marking up, ini adalah disebut dengan hyperdomic ya Bapak Ibu. Sepanjang ini kita sebut dengan distribusi, karena dia hyperdomic di atasnya. Lalu dia secara rapi ya, turun. Rapi sekali nih. Ini kalau kita lihat ini high, ini low high, ini adalah lower low, ini low high, ini adalah lower low, low high, ini adalah lower low. Rapi ya. Low high, ini lower low, sampai kemudian dia selling climax, auto rally, secondary test. Enggak, ini adalah hyperdomic untuk siklus wake off kecil. Ini marking up, distribusi marking down. Dan sekarang dia fase akumulasi, fase sideway. Dia mengetes dimension yang ada di sini. Ini adalah selling climax, auto rally, secondary test. Ini semacam ada, ya fase B-nya memang begini, sign of weakness dia.
Ya, nanti kita lihat di ini volumenya tidak bohong ya Bapak Ibu, saat ini naik, volumenya sudah indikasi dulu naik. Jadi di dalam workshop volume price analysis kita bahas memang volume itu adalah leading indicator. Sahamnya masih sideways tapi sudah terjadi akumulasi. Oke, itu monthly-nya, dia ada wyckoff besar. Di dalam wyckoff besar ini sudah terbentuk wyckoff kecil, jadi targetnya juga untuk sementara ini kena 500 udah bungkus dulu lah. Ya karena ini supply-nya banyak di daerah sini, supply, dia main di monthly pula supply-nya. Sekitar 500 ya target dari SMA ini. Kita cek dengan VPA weekly SMA. Nanti kemudian kelihatan. Nah, ini 500-nya nggak kelihatan pula di atas ini ya, nggak apa-apa. Oke, ini adalah marking down. Ya, di sini tadi kita bilang selling climax-nya di sini selling climax, auto rally, secondary test. Jadi fase A terjadi di sini, di mana volumenya juga masih kecil-kecil. Lalu ini fase B, dia turun ke bawah. Ini ada zona akumulasi, ini disebut dengan cause. Berapa panjang nih ya? Jadi ini berapa bulan terjadi pola akumulasi. Baru volumenya mulai meningkat. Ini kalau di daily-nya mungkin ada spring-nya ya. Auto rally, secondary test, di tes sekali lagi baru naik. Maka ini menjadi the best time, mau di sini sama ya Bapak Ibu, karena naiknya main di weekly. Yang manapun boleh, dia menjadi zona ini menjadi the best time for buying. Oke, jadi volumenya ini tidak bohong ya Bapak Ibu. Volumenya, kalau kita bilang volumenya ledakan volume di weekly dan dia break, dia menjadi the best time for buying, biasanya diikuti dengan second chance to buy, dimain di weekly sampai di sinilah, sampai 1400. Nah, ini kita posisi buy. Kalau dia turun ini kita posisi buy. Mungkin dia akan tes bawah atas ini, pokoknya salah satu di atas ini akan dia tes. Kita lanjut ke weekly, VPA weekly SCMA. Tadi weekly ya? Sekarang kita masuk ke daily. Maaf. VPA SCMA. Kita lihat daily-nya. Oke, jadi daily-nya tampaknya supply-nya sudah mulai masuk, tapi nggak kelihatan ini Bapak Ibu. Ya, tadi level-level tadi kalau kita mau buy on weakness bisa di sini. Nah, ini double maru ya, dia zona double maru. Sini bisa juga buy on weakness. Kita tarik garis sana. Nah, di sini juga buy on. Kita mungkin dia kalau turun ke bawah sini pun masih normal nih kalau dia turun Bapak Ibu ya. Kenaikan ini disupport oleh volume. Saat volume harganya jatuh, volumenya turun. Nah, no worry ya. Bila perlu besok jatuh, volumenya juga lebih kecil. Nah, itu penting untuk kita perhatikan kalau kita melakukan buy on weakness, hubungan antara price dan volumenya. Oke, jadi dia naik, dia menyentuh zona supply, kita harapan dia pullback, turun untuk buy on weakness. Jadi jangan kejar harga, jaga atas satu lot aja untuk supaya kita mendapatkan notifikasi. Biasanya saya begitu. Kalau saat ini jaga atas jaga bawah, karena pasti dapat. Di atas dapat satu lot nggak apa-apa. Kalau di bawah baru diatur money management yang baik. Karena volumenya nggak bohong ini Bapak Ibu ya. Dia sangat naik, volumenya meningkat. Saat dia turun, di sini ada climax down tapi volumenya rendah. Kita cek dengan VBP Weekly SCMA. Kita mau lihat dimensionnya. Ya, jadi kalau mau main lebih cepat, ternyata di harga 200 ini supply-nya ada. Orang yang di harga 200 ini mungkin akan keluar. Jadi sepanjang mulai 200, 220 sampai ke atas ini adalah supply zone. Karena di sini banyak yang nyangkut. Nggak tahu, di antara kita ada yang nyangkut nggak di SMA dengan harga mulai di atas 200. Ini setebal ini semuanya nyangkut nih. Karena harganya kita masih di 185 ya. Kalau di sini akan lebih jelas kelihatan. Kalau mau buy on weakness di mana? Nah, ini kan ada supply demand zone sekarang. Ini tarik garis. Di sini nih. Dia mungkin mulai turun di sini, ini mulai di sini kita buy on weakness. Karena ini ada demand zone yang besar juga. Berikutnya kita akan cek dengan VBP SCMA. Kalau di sini sih nggak kelihatan ya. Ini ada double maru, zona supply and demand. Jadi demand zone. Ya inilah kalau dia cek mulai sini buy,
Ini adalah double baru, posisi supply and demand zone-nya di sini. Jadi kalau dia turun sampai 1055 atau 1060, kita bisa buy on weakness, pasang order. Asal pas dia jatuh volumenya jangan besar-besar ya, jangan terjadi kepanikan dengan volume sangat besar. Sekarang kita lihat dengan foreign flow, PIF SMA. Berikut ini chart foreign flow untuk SMA. SMA ini kalau kita lihat memang dia downtrend terus. Lalu ada masuk buy trend up sedikit saja awal-awal Oktober. Tapi tidak berlangsung lama. Sebelum akhir Oktober dia keluar. Lalu di dekat-dekat minggu ketiga mungkin November dia ada volume besar. Dan volumenya besar dia keluar. Tapi sahamnya tidak jatuh dalam. Ini biasa kita sebut dengan switching ya. Biasa terjadi di MSCI switching. SMA ini keluar dari indeks biasanya. Lalu di sini Bapak Ibu lihat asingnya dia keluar cukup besar saat saham naik lebih tinggi. Jadi memang asingnya ini mau tobat dia keluar dari SMA. Oke, kemarin hari Jumat dia keluar minus 25,47 miliar net sell di SMA, dan 5 hari tercatat minus 80 miliar asingnya net sell di SMA. Dalam 20 hari net sell-nya membesar menjadi minus 152,32 miliar, dalam 60 hari tercatat minus 215,86 miliar asingnya net sell, dalam 100 hari ada minus 310,23 asingnya net sell. Mungkin asingnya tidak dominan ya Bapak Ibu, dia terjadi divergen ini. Ya, sahamnya turun, asingnya nggak kemana-mana, sahamnya naik, asingnya malah jualan. Oke, itu berikutnya kita akan lanjut ke saham nomor 3 pilihan Bapak dan Ibu, yaitu SMGR. SMGR ini juga mainnya di weekly karena saya exit tapi tidak banyak karena menduga dia ada spring. Kalaupun dia gagal spring maka saya akan exit total di bawahnya, tapi kalau ada spring saya akan masuk lagi. Oke. Kita cek dengan alert SMGR. Alert SMGR. Jadi memang spring itu paling sulit, tapi kalau kelihatan di weekly mainnya jauh. Nah, ini kita lihat Bapak Ibu ya, dia bulan 10 sini naik alert, bulan 11 tidak ada, berarti downtrend dia selama 1 bulan. Bulan 12 dia ada alert kembali. Ini adalah fresh. Kalau kita beli di alert pertama itu biasanya bottoming, cuman harus lihat stop loss-nya. Oke. Kita cek dengan Speedo SMGR di daily. SMGR hari Jumat dia berada di zona netral, artinya demand-nya sama kuat dengan supply. Kita cek dengan Star SMGR daily. Star rotation untuk semen Indonesia. Oh, dia berbalik ya. Jadi di sini ada yang menahan supaya kepanikannya tidak menjadi semakin panik, dia berbalik. Reverse langsung menguat. Tapi sedikit lagi dia masuk ke zona segitiga. Jadi ini kita bisa intai-intai untuk masuk kembali buyback ya, yang sudah exit. Sementara sektor basicnya mulai ada penguatan, habis panic terbilang hope, sekarang dia mau mengarah ke hope. SMGR-nya masih zona panic ya, jelas-jelas panic. Kalau mau masuk menguat, dia harus masuk ke segitiga ini. Kita cek weekly-nya, W Star SMGR. Rotasi saham relatif terhadap komposit yang bearish minggu ini, SMGR-nya menguat tapi melawan pola ya. Jadi dia malah mengikuti rotasi arah perputaran jarum jam, mengikuti cacingmologi atau RRG. Boleh nggak sebut cacingmologi ya? Mohon maaf. Ini dia bergerak menguat, mungkin dia akan berbalik ke sana. Bisa saja seperti itu. Kita cek dengan VPA monthly SMGR. Kita lihat apa yang terjadi dengan SMGR. Apakah struktur Wyckoff besarnya sudah terjadi? Sepertinya dia dalam fase marking down ya, Bapak Ibu. Ini marking down. Dia turun terus, marking up-nya sudah selesai. Dia juga hyperdomic. Lalu di sini dia break, jatuh dalam ya. Di sini pas break yang pertama tidak terlalu besar, baru divalidasi oleh bulan keduanya besar. Nah, di sini mulai ada perlawanan dengan volume yang juga besar. Ini lalu di sini kecil-kecil menurun. Nah, sekarang bulan Desember ini kita belum cukup, tapi ada cucukan sedikit nih. Cucukan ini yang saya duga sebagai spring. Ya, jadi memang belum, masih tanggal 13 Bapak Ibu. Ya, kalau volumenya membesar dan candlenya merah, kita siap-siap untuk exit.
Tapi sementara ini volumenya kecil saja. Dan saat ini sideways ya, Bapak Ibu. Saatnya sideways dan bahkan dia ngetes ke bawah. Lihat pola akumulasinya. Naik. Ini tidak bohong ini. Monthly ya. Dia sideways. Ininya bergerak ke atas bahkan sempat hijau. Nah, untuk itu kita lihat di weekly. VPA weekly SMGR. Kita mau lihat strukturnya dulu. Dia berada di fase apa? Ya. Ini redistribusi. Kita sebut sebagai redistribusi. Selama sepanjang berapa bulan ini, dia bolak-balik pada tujuannya adalah untuk menjual hingga akhirnya di sini terbentuk high, low, low, high, low, low, valid dia break. Dia tidak memberikan second chance to sell. Dia turun terus. Di sini bolak-balik mungkin ada selling climax auto reaction. Ini tidak bohong karena pergerakan ini divalidasi oleh volume. Nah, setelah berikutnya, biasa ini adalah change of character ya. Nah, ini volumenya kecil-kecil. Kita biasa ini adalah fase B. Kita lihat ke atas, weekly-nya mengatakan the best time for buying. Oke, mungkin dia bukan the best time for buying, tapi dia merupakan sign of strength. Ya, di sign of strength baru ada sinyal stepping out, divalidasi oleh candle berikutnya, maka valid lah. Lalu dia coba kecil-kecil ke bawah, maka ini ada spring. Sayangnya weekly-nya tidak berhasil close di atasnya dengan volume yang besar. Ini agak cemas. Kita tunggu 1 minggu lagi ya. Jadi stop loss-nya untuk SMGR sudah valid di bawah 3260, 3240. Stop loss saya sekarang berubah di sini. Saya sudah exit sebagian stop loss. Nanti kalau dia close di atasnya maka saya buyback ya. Karena dia indikasi springnya tunggu masuk dengan volume yang signifikan. Kita tunggulah minggu depan apakah warna hijau lagi untuk memvalidasi candle ini. Dia kan inside bar ya. Dia kalau berhasil close di atasnya dengan volume besar, satu candle lagi maka valid. Kalau enggak, harus stop loss-nya dipastikan terjaga. Maka kita turun dengan VPA SMGR. Kita lihat di daily-nya. Oke. Ya, dia marking down. Strukturnya sudah benar sebenarnya di sini. Adalah selling climax, auto rally, secondary test. Dia tes, mau dibilang the best time for buying, tapi kemudian dia terus lagi. Dia masih mencari fase B. Ini adalah fase A, SOS. Ini fase B, kita sebut dengan fase B lah ya. Ini dia ada creek juga. Creeknya di mana nih? Creeknya di mana? Mau di mana nih creeknya? Di sini boleh. Volumenya masih kecil-kecil ya, Bapak Ibu. Nah, ini spring, tapi kelihatannya di weekly. Kalau di daily ya patternnya kita harus perhatikan baik-baik. Selling climax, auto reaction, secondary. Namanya small structure ya. Jadi mungkin kelas advance berikutnya ini ada pembahasan khusus untuk spring ya, untuk yang ini. Kalau yang belum dapat workshop mungkin tahun depan lah, karena nggak sempat saya tambahkan untuk update ilmu. Mungkin tahun depan kalau ada alumni gathering akan saya jelaskan. Ini naik ke atas. Atau yang mau resitting akan dapat ilmunya nih. Selling climax, auto reaction, secondary test. Ini struktur kecil di bagian spring. Naik ke atas. Yang kita tunggu adalah minggu ini dia naik ke atas. Kalau dia naik ke atas, maka saya akan buyback. Masuk ke zona yang bawah ini, naik ke atas, maka akan saya buyback. Sebab kita menunggu pergerakan candle yang besar dengan volume yang besar. Kalau ternyata dia close di bawah 3260, maka stop loss kita ada di 3240. Karena dia turun ke bawah, patternnya berubah. Jadi ini posisi rawan. Ya, kalau mau aman, tunggu dia break 3760 baru buy lagi. Ini aman karena dia sudah keluar dari zona spring monthly-nya. Weekly-nya juga, monthly-nya juga pasti sudah lebih high. Ya, karena monthly-nya dia berbulan-bulan berada di sini. Begitu dia close 3760, maka ini bisa buy on breakout. Ya, jadi close atas, close bawah, nanti kita lihat validasi dengan volume. Kita lihat dengan VBP Weekly SMGR, Semen Indonesia. Kalau pakai weekly, mau target jual di sini boleh 3.600. Kalau di daily, ya ini dia harus jebol dulu ini. Soalnya kalau takut mantul ke atas, dia turun ke bawah. Selesailah sudah. Kita harus exit di SMGR. Jangan sampai dia mantul di zona supply ini dan malah terjun ke bawah. Mudah-mudahan dia masuk ya, Bapak Ibu. Kalau kita dengan VBP SMGR, karena mainnya di weekly kan tadi saya bilang.
Ya, ini mudah-mudahan masuk lagi ke atas, kita nggak kelihatan demand-nya. Mudah-mudahan dia tidak ke bawah ya, dia break terus ke atas mudah-mudahan. Kita lihat dengan foreign flow, PIF SMGR, chart foreign flow untuk semen Indonesia. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk semen Indonesia. Bapak Ibu bisa lihat asingnya sebelumnya turun terus sampai pertengahan Juni, akhir Juni, awal Juli dia mulai penguatan lagi sampai pertengahan Oktober, tapi asingnya keluar lagi ya. Mungkin ada korelasi sama asing dan pergerakan sahamnya. Untuk penutupan hari Jumat, asingnya net buy 9,42 miliar dan 5 hari tercatat net buy 21,09 miliar. Dalam 20 hari berbalik menjadi net sell minus 18,06 miliar. Dalam 60 hari ada net sell 13,1 miliar, tapi dalam 1 hari ada slash 29,93 asingnya net buy di saham semen Indonesia. Itu dia Bapak Ibu, kita kalau dari yang saya perhatikan tadi, bahwa jangan sampai dia close di bawah 3260. Saya sudah pasang stop loss saya di 3240. Kalau udah jebol ke bawah, itu patternnya sudah berubah. Jangan dipaksa karena dia akan membentuk new lower low ya. Tapi kalau dia break di atas atau break di 3720, boleh kita re-entry, buyback lagi, karena trennya sudah membentuk berbeda. Untuk kesimpulannya, sekarang kita lihat saham berikutnya yang Bapak Ibu pilih tadi adalah SMA kalau tidak salah ya, sebelum Unilever. SMA sudah. Antam. Alert Antam. Alert Antam. Antam ini tutorial trading plan-nya sudah lama ya Bapak Ibu, saya sudah masuk juga. Sekarang kalau nggak salah itu saya masuk tutorial trading plan-nya itu bulan Agustus. Sekarang udah jalan naik tinggi, dia turun lagi. Nah, kita akan bahas ya dari dia bulan 8, 7, ada 8, ada 9, 10, 11, 12. Jadi ada terus konsisten dia. Kalau nggak, walaupun harga sahamnya jatuh ya, agak emas. Kita cek dengan Speedo Antam. Karena dolarnya menguat ini. Grid artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star Antam. Weekly dulu. Speedo Antam. Juga weekly-nya speedometer fear and greed-nya dia berada di zona greed, artinya kalau berada di zona greed di weekly-nya juga demand-nya lebih besar daripada supply. Dia mudah-mudahan masih bisa naik lagi. Kita cek dengan Star Antam. Star Antam dia sudah masuk ke zona grid. Jadi kemarin di sini dia berapa hari lalu dia habis panik terbitlah hope, lalu dia masuk ke zona hope. Mudah-mudahan dia bisa bergerak masuk ke zona grid di daily-nya. Kita lihat dengan weekly-nya Westar Antam. Untuk rotasi saham weekly relatif terhadap IHSG yang melemah minggu ini, relatively dia mulai ada pelemahan sedikit ya. Memang berbalik tapi dia tidak sekuat, artinya supply-nya juga agak masuk nih minggu ini relatif terhadap komposit yang melemah. Oke, kita mungkin apakah melemah, kita lihat dengan VPA monthly Antam. Kita lihat chart weekly-nya. Monthly-nya. Kalau monthly-nya dia untuk tanggal 13 low ya. Pattern-nya jadi 1175 ini bisa menjadi low-nya, volumenya belum ada indikasi menguat. Untuk akhirnya memang masih tanggal 13, kalau sampai akhir Desember mudah-mudahan lebih tinggi. Candle-nya juga sekarang candle hijau, mudah-mudahan dia bentuk high ya. Penting untuk melihat high-nya supaya pattern-nya patah, tidak lagi downtrend. Kita lihat dengan weekly, VPA weekly Antam untuk memastikan dia pattern-nya patah. Weekly-nya Bapak Ibu ini ada gap ya. Ini gap ini menjadi targetnya. Jadi target untuk sell-nya ini juga di atas ini kalau nggak salah ada gap ya. Ada nggak ya? Nanti silakan dicek. Kita lihat dia marking down sampai di sini 1 2 3 4 selling climax. Ya, ini adalah SC. Ini ada auto rally, ini adalah secondary test. Udah, supaya di sini volumenya kecil kita sebut dengan change of character. Lalu ya ini masih perjalanan ya untuk weekly-nya. Kalau the best time for buying weekly sepertinya ini. Berapa ini saya nggak tahu nih harganya berapa. Pokoknya yang high ini maka dia menjadi the best time for buying untuk weekly. Ini bisa saja berjalan ke sana berapa bulan lagi. Kalau untuk weekly ya. Kalau terjadi weekly seperti SMA, MTech itu mungkin dia mainnya jauh. Karena indikasi break di monthly itu jauh lebih kuat daripada indikasi break di daily.
Kita lihat dengan VPA Antam, kita lihat daily-nya turun time frame lebih kecil. Ini dia ya. Kalau kita lihat daily, ini selling climax. Ini selling climax, auto release secondary test. Untuk daily second test-nya sudah di sini. Waktu itu saya buat tutorial the best time for buying di sini, Bapak Ibu, bulan Agustus. Ini adalah potensial buying climax, maka dia akan turun memberikan second chance to buy. Jadi saya sebelumnya sudah beli di sini 10%, lalu saya beli juga sini mungkin 5-10%. Ini ada gap, dia turun ke bawah. Nah, di sini saya beli banyak. Hampir full. Nah, sekarang naik ke atas. Harapan kita adalah dia membentuk new high nanti di weekly-nya. Saat ini belum ya, lagi perjalanan. Candlenya merah, volumenya jatuh untuk hari Jumat. Nggak apa-apa, kalaupun dia turun ke bawah, kita berharapkan perjalanannya ini membentuk low, ini membentuk high, dia turun ke bawah mencari demand zone untuk membentuk high low, baru dia naik ke atas membentuk higher high. Jadi ini krusial titiknya, mudah-mudahan dia tidak close di bawah 1385. Yang stop loss saya sekarang masih ada di sini, belum saya naikkan. Nanti naikkannya kalau dia membentuk high baru, ini pullback, high baru mungkin saya akan naikkan di sini. Karena indikasi volume juga tidak ada yang signifikan. Jadi biarkan saja, let profit run. Yang penting kalau dia bearish, volumenya jangan lonjakan besar sekali, itu bahaya. Oke, sekarang kita cek dengan foreign flow, VBP dulu. VBP weekly Antam. Sudah mau 1 jam ya, mohon maaf ya Bapak Ibu. Oke, dari sini kita tahu target jualnya di mana. Untuk level pertama, Antam ini sekitar 1990 ya sampai 2200. Ini adalah zona supply. Kalau Bapak Ibu cek mana sih candlenya, hitung saja ini, ambil candle. Ini ada candle merah, disebut dengan sell mother ya, mother candle. Ini juga sell mother candle ya. Ini terutama juga sell mother candle. Nah, jadi banyak levelnya. Di sini mungkin jual 50%, di sini kan jual 50%, ini jual 50%, yang bebas lah. Posisi saya let profit run. Oke, kita lihat dengan daily VBP Antam, apakah ada demand zone untuk kita buy on weakness kalau turun. Oke, jadi buy on weakness-nya kalau dia turun pullback, kita ambil inilah double maru di sini ya. Kalau dia turun ke sini, buy on weakness zona ini Bapak Ibu. Oke. Lalu kita cek dengan foreign flow Antam. Harga emasnya ini ya, melemah karena dolar menguat. Berikut ada chart foreign flow untuk Antam aneka tambang. Di saat sini asing harga saham berfluktuasi, tapi asingnya nggak kemana-mana. Lalu di akhir Agustus ini ada switching ya. Ini nggak tahu nih Antam. Ini biasanya pola-pola begini adalah MSCI-nya switching, asingnya keluar. Dia mau pre-closing keluar supaya harga sahamnya tidak jatuh. Dia turun terus sampai akhir September, asingnya naik lagi, sahamnya naik. Untuk penutupan hari Jumat kemarin, asingnya naik sell minus 25,83 miliar, dalam 5 hari tercatat net buy 89,21 miliar, dalam 20 hari net buy-nya 134,59 miliar, dalam 60 hari ada 673,27 miliar asingnya net buy, dalam 1 hari ada minus 165,13 miliar asingnya net sell ya. Oke, itu dia chart foreign flow untuk Antam. Kita lanjutkan yang terakhir tadi, kalau tidak salah UNVR ya Bapak Ibu. UNVR ini dia kemarin ada jualan es krim, penurunan juga global. Oke, kita cek dulu alert pertama UNVR. Unilever ini dulu favoritnya Lok Heng. Jadi saya ingat ada kuliah itu dia mengatakan belilah saham yang produknya kita lihat, ada bangun tidur kita gosok gigi menggunakan produknya. Ya kalau saat ini orang downgrade lah, downtrade ya Bapak Ibu, daripada pakai produk Unilever, dia mungkin cari produk untuk gosok gigi yang harganya lebih murah, kondisi ekonomi memang. Kalau kita lihat Bapak Ibu, alertnya lompat-lompat, bulan 10 tahun 2003, baru bulan 5 ada sempat naik, baru bulan 6, sekarang bulan 12. Jadi selama 6 bulan tidak ada apa-apa di Big Data Analysis, di Unilever, dan turun terus mungkin itu. Speedo
alert ya, alertnya tanggal 10. Salah. Speedo UNVR. Speedo alert salah ya. Nah, Unilever untuk penutupan hari Jumat tanggal 13 dia berada di zona netral, artinya supply-nya sama kuat dengan demand. Kita lihat Speedo UNVR. Bahkan dia mainnya di monthly ini. Weekly-nya dia berada di zona fear, artinya supply-nya masih lebih kuat daripada demand-nya. Maka di zona fear, kalau nanti demand-nya masuk terus, dia menggeser menjadi netral. Speedo UNVR. Sudah lebih 1 jam ya Bapak Ibu, mohon maaf. Weekly-nya juga dia berada di zona fear, artinya supply-nya masih lebih kuat daripada... sama ya, mohon maaf. Maksud saya mau Star UNVR. Kalau udah di atas 1 jam biasanya kurang fokus, mohon maaf. Unilever relatif terhadap komposit untuk time frame daily dia memang sudah masuk zona grid, tapi kemudian supply-nya fear-nya masuk nih Bapak Ibu. Pada saat dia grid, fear-nya sudah masuk, dia maka berbelok sedikit ke kiri. Oke, secara relatif begitu ya Bapak Ibu, relatif terhadap komposit ini fear-nya mulai masuk. Dia mulai berbelok ke kiri. Kita lihat weekly-nya. Star UNVR. Nah, untuk weekly, momentumnya jatuh, tapi sebenarnya weekly-nya nih ada penguatan sedikit. Momentumnya aja jatuh, Bapak Ibu, relatif terhadap komposit yang juga melemah minggu ini. Kita lihat dengan VPA monthly UNVR. Kita lihat monthly-nya. Nah, wake off-nya berjalan dengan baik. Ini disebut dengan marking up, ini disebut dengan distribusi, ini disebut dengan marking down. Biasanya dia demand-nya sepertinya mau bottoming ini ya. Ini adalah disebut dengan ini shoulder, head and shoulder. Ini adalah the best time for buy, selling di weekly adalah second chance to sell di weekly. Jadi dia respect terhadap wake off. Jadi kalaupun lihat perusahaannya, ya jangan cinta mati sama perusahaan. Kalau trading kita lihat struktur wake off-nya ya sudah the best time for selling. Maka waktu di harga 8.000 dia masih bisa turun ke bawah lagi. Kita lihat aja gitu. Oke, saat ini sekarang dia monthly-nya sedang selling panic. Tapi belum bottoming. Kita lihat candle terakhir monthly-nya masih tanggal 13 belum kelihatan nih Bapak Ibu. Volume-nya masih belum valid juga. Kita turun ke weekly, VPA weekly UNVR. Tidak semua saham respect terhadap wake off, tapi kalau dia respect, wah mantap itu. Kita bisa baca. Ini adalah ya mungkin redistribusi, ada gap, dia tutup gapnya untuk terjun ke bawah ya. Jadi memang kalau dia mau turun ke bawah ini dia selesaikan dulu hutangnya, dia turun ke bawah. Umumnya kompas-kompas 100 yang market cap-nya besar dia respect ya terhadap wake off dan pola-pola volume price. Ini marking down, ini selling climax 1 2 3 ini petanda selling climax, auto rally secondary test. Nah, ini kurang oke untuk rally weekly-nya, auto rally weekly-nya. Karena dia membutuhkan tes dulu. Kalau tes jebol 1735 berarti belum saatnya masuk Unilever. Volumenya ya. Masalahnya di volumenya tidak signifikan dengan kenaikannya. Ini malah naik. Dia candlenya merah. Jadi masih butuh. Kan ini selling climax ya. 1, 2, 3 ini selling climax. Ini kalau kita sebut auto rally. Maka siap-siap dia secondary test untuk ke bawah. Kalau jebol 1735 maka exit. Stop loss pastikan terpasang 1725. Karena kalau dia jebol di bawah 1735 dia akan terus turun bisa ke 1000. Yang nggak tahu juga ya Bapak Ibu. Oke. Sekarang kita akan cek VPA UNVR. Daily-nya. Daily-nya ada gap mungkin bisa naik ya. Jadi gap-gap ini tolong ditandai ya Bapak Ibu. Di sini bisa jadi target. Masalahnya gini, ini ada gap biasanya akan tutup, cuman nutupnya kan kita belum tentu dalam 3 hari ke depan, 3 minggu ke depan, 3 bulan ke depan, bisa saja 3 tahun ke depan dia baru tutup. Ini juga ada gap, ya sama berlaku, ini ada selling climax, auto rally, secondary test. Untuk di daily sudah test. Tapi kalau dia turun baru dia close ini gapnya lalu dia turun selesai, sah juga. Ya, kita bicara daily, kita makan apa yang ada dulu. Untuk di daily ini ada gap ya terdekat, target jual kalau kita pegang daily tentu high ini ya, sell mother candle ini ada supply. Dia semacam uptrust untuk redistribusi.
ada gap, selling climax, auto reaction, maka ini fase B. Mungkin ini adalah the best time for buying untuk main di daily, maka dia second chance to buy. Ya, ini the best yang saya panah ini ada the best time for buying. Ini adalah second chance to buy. Kita lihat di sini ada demand zone, mudah-mudahan dia pantul untuk membentuk apa? Low, high, high low, high high. Nanti jualnya di sekitar 2.800. Kalau yang sudah buy di sini mungkin jual setengah sini mungkin bisa jual 20% atau 30%. Nanti target jual berikutnya, ini ada gap, jual di sini boleh, atau ini sell mother candle, garis ini, sell mother candle tarik ke sana itu 3.000-an kita bisa jual. Ini bagus, kenapa? Bapak Ibu bisa lihat sementara ini kemarin the best time for buying dia terjadi akumulasi, ya, kumulatifnya. Lalu dia pullback, sahamnya volumenya rendah. Kalau dia pullback dengan volume tinggi, kita mungkin harus kabur. Tapi dia harmoni saat sahamnya turun, volumenya juga rendah dia ya. Itu dulu, Bapak Ibu kita makan di daily-nya dulu. Apakah dia nanti bisa lebih tinggi? Saya tidak tahu. Kita cek VBP-nya. VBP Weekly UNVR untuk mendeteksi di manakah zona supply untuk kita jualan kalau kita masuk atau sudah masuk. Nah, kalau di weekly tentu target jualnya di bawah 5.000 nih. Ini ada gap ya. Nah, sampai gap ini 5.000 lah. Pokoknya gap ini itu gapnya sudah tutup tapi ini adalah zona supply. Ya, setinggi-tingginya di situlah. Supply. Nah, targetnya yang sell mother candle ini boleh atau di sini juga boleh ya, pokoknya kalau beli di sekitar area ini, jual di sini profitnya udah lumayan itu. Sekarang kita lihat daily-nya VBP UNVR. Nah, kalau main di daily, dia kemungkinan akan nutup gap. Kenapa? Gap ini bertepatan dengan zona supply. Jadi kalau turun ke sini, low, oh ini ada gap juga ya, cek. Gapnya nutup enggak ya? Ini karena dia bisa turun ke bawah. Untuk ngejar demand zone, nutup gap yang ini baru naik. Baru saya sadar nih, silakan dicek gapnya ada atau enggak. Kalau enggak ada, aman. Nah, bisa tutup gap dulu baru naik. Jualannya mulai di sini kalau mau main fast trade. Ini supply ya di atasnya. Kalau break, jual sebagian, ini ada gap, ini ada supply zone. Tergantung stylenya ya Bapak Ibu. Kalau mau sabar yang jual di sini sell mother candle ini nggak apa-apa juga. Ya mau jamnya 5.000 juga nggak apa-apa juga. Yang penting stop lossnya dipasang ini. Stop lossnya ambil aja di bawahnya. Karena itu sudah low yang tadi di monthly tadi ya. Oke, kita lanjut dengan foreign flow. PIF UNVR. Berikutnya ada chart foreign flow untuk UNVR Bapak Ibu. Ya, kalau kita lihat dari bulan Juni awal asingnya memang keluar terus, sahamnya juga turun. Lalu mulai awal Oktober ini mulai ada akumulasi asing, dia naik besar. Sahamnya tidak bergerak naik ya, biasa saja sampai dia puncak kemudian diguyur lagi asingnya sampai bottom. Di sini asingnya mulai masuk keluar sedikit keluar masuk saat kemarin 3 hari berturut-turut sahamnya turun, asingnya juga distribusi. Hari Jumat kemarin asingnya net sell minus 7,33 miliar, dalam 5 hari masih ada tercatat 10,81 miliar, dalam 20 hari tercatat net buy 79,82 miliar, tapi dalam 60 hari memang masih net buy tapi dia mengecil, net buy-nya menjadi 80,66 miliar. Dalam 1 hari sudah berbalik menjadi net sell lagi minus 153,1 miliar. Itu dia asing untuk foreign flow untuk Unilever asingnya Bapak Ibu bisa lihat ya masih asingnya trennya juga distribusi masih turun terus walaupun kita lihat dari pertengahan November trennya ini hijau artinya masih akumulasi asingnya mulai masuk lah pelan-pelan. Baik Bapak Ibu, itu dia selesai pembahasan saham-saham terbaik pilihan Bapak Ibu untuk minggu ini. Semoga bermanfaat. Bagi para alumni workshop, jangan lupa nanti malam kita ketemu online jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Mungkin terlewatkan nonton timnas, nggak apa-apa lah ya. Karena ini jarang-jarang setahun sekali kita lakukan acara beginian. Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk ikut workshop, silahkan daftar. Jangan lupa juga untuk semuanya untuk subscribe ke channel YouTube ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.